Hari ini kita tinggal 2 hari lagi untuk melengkapi renungan kita 21 hari. Doa saya ialah supaya Tuhan memakai renungan-renungan ini untuk menguatkan Anda di tengah-tengah banyak ketidakpastian dan memberikan Anda damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan atau kebingungan, dan juga sekaligus melengkapi Anda untuk betul-betul bergerak bertumbuh di dalam iman yang didasarkan atas firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya percaya Tuhan bicara dan perkataannya Dia itu bisa bicara kepada Anda, kepada kita sekarang ini, dan apa yang Dia bicarakan itu bisa menjamah masa lalu kita dan menyembuhkan masa yang sekarang ini dan memberikan jangkar yang kuat di masa depan kita. Saya pelajari bahwa banyak sekali wanita dan pria yang mengasihi Tuhan, mereka itu bisa berdiri di dasar yang kuat bukan karena kondisi yang mereka lalui, tapi karena posisi mereka di dalam Yesus Kristus. Di dalam perjalanan hidup kita ini, kita pasti akan melalui 3 perjalanan ini. Yang pertama adalah perjalanan padang gurun, yang kedua adalah perjalanan Taman Getsemani, dan yang ketiga adalah salib. Padang gurun adalah tempat di mana kita secara pribadi kita diuji. Pengalaman Taman Getsemani adalah tempat di mana kita mengalami, di mana kita berdoa lagi, berdoa hal yang sama, lagi doa seperti yang digumuli oleh Tuhan Yesus. Bukankah Anda mengalami hal yang sama saat-saat mengalami COVID-19 ini? Dan yang ketiga adalah salib. Salib adalah tempat di mana segala kedagingan itu perlu disalibkan. Nah, saya percaya kita melalui semua jalan-jalan ini, Tuhan tidak akan mengalahkan musuh-musuh kita kalau kita nggak mau nurut sama Dia. Kita harus berkooperasi dengan Dia. Berarti, saudara, Anda perlu mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa bertanding dengan pertandingan iman yang baik. Itu yang dituliskan di 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Iman tidak pernah bertumbuh kalau nggak ada perlawanan. Jadi iman bisa bertumbuh kalau ada perlawanan. Hari ini saya berdoa supaya Anda bisa mempunyai satu hati yang mencari Tuhan lebih lagi. Mencari Tuhan lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Saya ajak saudara untuk baca di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 35. Di sini dituliskan, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepada Yesus, "Rabi," yang artinya guru. "Di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Marilah, come, datang. Dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudara, kata marilah, bahasa Inggrisnya come, dan melihatlah itu adalah kalimat yang kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu present continuous tense. Kalau dibaca dalam bahasa aslinya berarti apa? Marilah, datanglah, dan terus datang. Lihatlah dan terus lihat. Anda ingat ayat ini di Matius pasal 7 ayat yang ke-7 yang mengatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu."
Itu bukan satu kali minta, bukan satu kali cari, bukan satu kali ketok, tapi minta dan terus minta. Cari dan terus cari, ketuk dan terus ketuk. Itu sama saudara, marilah dan lihatlah. Mari datang. Jadi kita terus datang. Bukan hanya masa-masa sekarang ini aja, tapi kita terus datang dan mencari Dia. Nah, kalau kita mencari Dia, dan kalau kita mencari dan satu di dalam diri kita itu dibangunkan keinginan untuk mencari Tuhan, maka saya jamin akan ada pertumbuhan yang stabil di dalam diri Anda. Ini bicara mengenai mentoring, bicara mengenai membapai, bicara mengenai pemuritan. Sangat penting sekali, saudara. Ayat yang ke-37. Di sini dituliskan bahwa murid-muridnya mendengar Dia berbicara. Murid-muridnya mendengar. Jadi apa saudara? Iman datang dari pendengaran. Apa yang selama ini Anda dengar? Apa cuma berita-berita yang gak enak? Apa fokus mendengar suara Tuhan? Waktu mereka, murid-murid ini mendengar suara Tuhan, mereka mengikut Yesus. Waktu Anda lihat progresnya di sini, mereka melihat. Lalu mereka mendengar. Akibatnya apa? Di dalam diri mereka dibangun sesuatu kelaparan, satu lapar rohani yang murni, dan mereka itu mereka menginginkan apa yang dimiliki oleh Yesus. They want what that man has. Saudara, apa yang Anda cari? Coba kalau Tuhan tanya, apa yang kamu cari saat ini? Datang mendekat dan terus datang dan melihat. Saudara, Anda nggak bisa dekat kepada Yesus dan terus tetap dingin aja. Nggak ada semangat. Anda bisa datang kepada Yesus dan tetap dingin kalau Anda mempunyai hati yang keras. Tapi kalau Anda mengalami satu perjumpaan yang dinamik dengan yang diurapi, yaitu Yesus, sesuatu di dalam diri Anda pasti akan terjadi dan Anda akan mempunyai keinginan yang tulus untuk mengikut Dia. Saudara, saya ingat many years ago ada lagu seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang pertama. Ini yang saya inginkan. Ada keinginan untuk mencari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, Dia mengatakan demikian. Berbahagialah mereka yang saudara? Yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oke, kita lihat sekarang ayat yang ke-38 ya. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia menoleh ke belakang dan ia melihat. Coba saudara, ternyata di dalam bahasa aslinya, Yesus tahu saudara bahwa Dia diikuti oleh orang. Dan waktu dia menoleh saudara, itu Dia mengenali, Dia memperhatikan mereka punya significance, mereka punya penting, mereka punya harga diri. Yesus tahu ada orang yang mengikuti, lalu Dia menoleh. Saya mau tanya sama saudara, bagaimana Anda bisa membuat Yesus menoleh melihat Anda? Saya sih mau saudara, saya mau Yesus menoleh dan melihat saya. Dan saya percaya Tuhan saat ini sedang membangun satu generasi yang mencari Tuhan, yang mengikut Tuhan, dan Tuhan mau melihat mereka. Sekali lagi saudara, Yesus
menoleh dan melihat, itu artinya dia melihat mereka sedemikian rupa. Yesus mengenali potensi mereka. Dan kita melihat di sini, kita hidup di zaman di mana orang tuh lapar akan mau dikenal, mau menjadi orang yang penting, mau jadi orang yang terpandang. Dan masyarakat dipenuhi dengan tekanan-tekanan yang demikian. Saudara, kemarin atau beberapa hari yang lalu kita belajar mengenai Thomas. Thomas bergumul akan isu ini. Bagaimana dengan Anda? Saya percaya bahwa sekarang ini Tuhan Yesus sedang menoleh dan melihat ke generasi yang mencari Tuhan. Dia melihat betapa berartinya, betapa signifikannya mereka. Hanya Yesus yang bisa melihat Anda seperti demikian. Nggak ada lagi yang merasa, yang bisa begitu. Nah, sekarang saudara, di dalam masa-masa saat ini, masa-masa goncangan, masa-masa ketidakpastian, di mana banyak orang bingung atau takut, atau ada juga orang yang cuek, nggak peduli. Saya ajak saudara, mari kita menjadi generasi, menjadi orang yang mencari Yesus. Untuk anak-anak muda, be a generation of seeker. Tuhan berkati advance.